Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan TWK. Sebelum itu, teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan mini tryout di deskripsi video ini. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama. C. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karena untuk menjaga keselarasan, maka seseorang harus mau meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi tidak mengutamakan individunya, harus mengutamakan kepentingan umum. Kita lanjut soal yang nomor 2. Hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Stelsel aktif, D. Stelsel pasif, E. Repudiasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Stelsel pasif. Ius soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada A. Presiden, B. MA, C. DPR, D. MK, E. BPK. Jawabannya apa? Yaitu yang C. Presiden menyampaikan RUU harus kepada DPR sebagai lembaga yang membentuk undang-undang atau legislatif. Kita lanjut soal yang nomor 4. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila kelima. Kita lanjut soal yang nomor 5. Rancangan undang-undang RUU yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut A. Hubungan luar negeri, B. Pertahanan dan keamanan, C. Pengangkatan pejabat daerah, D. Peraturan pemerintah pusat, E. Otonomi daerah. Apa jawabannya? Yaitu yang E. Otonomi daerah. Karena DPD merupakan keterwakilan kepentingan daerah, maka RUU yang bisa diajukan adalah otonomi daerah. Sekarang nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi terbuka, atau E. Sumber dari segala sumber hukum. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Kita lanjut yang nomor 7. Komisi DPR yang membidangi urusan kependudukan dan kesehatan adalah A. Komisi 7, B. Komisi 8, C. Komisi 9, D. Komisi 10, E. Komisi 11. Jawaban yang paling tepat adalah Komisi 9, adalah komisi yang membidangi urusan kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Kita lanjut soal yang nomor 8. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebenarnya sudah ada peraturan yang wajib ditaati. Tetapi masih banyak anggota masyarakat yang masih melanggarnya karena A. Masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat. B. Para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan. C. Tingkat pemahaman terhadap peraturan masih rendah. D. Tingkat pendidikan masyarakat belum memahami. E. Tingkat pemahaman terhadap peraturan sangat kurang. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Salah satu penyebab besarnya tingkat pelanggaran adalah karena masih rendahnya kesadaran hidup bermasyarakat. Sekarang kita lanjut nomor 9. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah amandemen, anggota MPR terdiri atas A. Presiden dan keluarga, B. Anggota partai politik, C. Anggota golongan karya dan politik, D. DPR dan Presiden, E. DPR dan DPD. Jadi jawabannya adalah yang E, DPR dan DPD, yang merupakan anggota dari MPR. Kita lanjut soal yang ke-10 terakhir ya. Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000. Tahun 2000 ya, tanggal A. 7-18 Agustus tahun 2000, B. 8-28 Agustus tahun 2000, C. 7-18 Agustus tahun 2001, D. 8-28 Agustus tahun 2001, E. 7-8 Agustus tahun 2001. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7-18 Agustus. Nah, itu tadi pembahasan dari TWK soal 1-10. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Masa depan adalah milik mereka yang meluangkan waktu untuk mempersiapkan segalanya. Gapai mimpimu dan wujudkan. Karena sukses butuh perjuangan. Salam super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.